Arga, Dendi, dan Ragil sedang duduk di pos ronda ketika Pak Timbil datang dengan wajah antusias membawa selembar kertas dari kecamatan. Ini kesempatan besar, Leh. Kecamatan ngadain acara festival budaya selama 7 hari. Mereka butuh wahana hiburan dan kita ditawari buat buka rumah hantu, ucap Pak Timbil. Matanya berbinar. Serius, Pak? Rumah hantu? Tanya Ragil, matanya langsung berbinar. Wah, bisa seru nih. Dendi tertawa sambil mengelus dagu. Selama nggak pakai hantu beneran, aku ikut. Mereka berempat mulai mempersiapkan semuanya. Lokasi disediakan di bekas gedung puskesmas tua yang sudah lama kosong. Tempat itu dikenal angker, tapi karena tempatnya strategis, mereka terpaksa menerimanya. Mereka mulai membersihkan, memasang dekorasi menyeramkan, membuat jebakan-jebakan kejutan, dan mengatur alur pengunjung. Hari pertama festival, rumah hantu mereka diserbu banyak pengunjung. Teriakan dan tawa terdengar bersautan. Arga berdandan sebagai pocong, Dendi jadi kuntilanak, Ragil mengatur suara efek, dan Pak Timbil menjaga tiket. Tapi malam keempat, suasana mulai berubah. Guys, tadi aku lihat ada anak kecil masuk, tapi nggak keluar-keluar. Kita cek yuk, kata Ragil dengan suara agak gemetar. Mereka menyusuri lorong gelap dengan lampu kedip-kedip. Di salah satu sudut mereka melihat bayangan kecil duduk membelakangi mereka. Adik, kamu sendirian? Tanya Arga perlahan. Anak itu tak menjawab. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba suara tangis pecah, nyaring dan menyesakkan. Sosok itu menoleh, dan yang mereka lihat bukan wajah anak-anak, tapi wajah hitam legam dengan mata merah menyala. Mereka mundur ketakutan, tapi lampu mendadak mati total. Dendi jatuh. Ragil menjerit, dan Arga mencoba menghidupkan senter dari HP-nya, tapi layar justru menunjukkan wajah yang sama tadi. Di luar, Pak Timbil mendengar suara gaduh dari dalam, tapi ketika masuk, gedung sudah gelap gulita dan kosong. Ada apa ini? Gumamnya, lalu terdengar suara berbisik dari balik tembok. Main bareng kami. Esoknya, warga menemukan rumah hantu itu sepi. Tak ada satupun dari mereka di dalam. Semua alat dan properti masih ada, namun jejak mereka lenyap begitu saja. Hanya ada satu barang yang tertinggal di meja depan, topeng kuntilanak milik Dendi, basah seperti habis dicuci darah. Keesokan harinya, suasana di sekitar area festival berubah drastis. Rumah hantu yang sebelumnya selalu dipenuhi pengunjung kini dipasangi garis polisi. Warga berbisik-bisik, sebagian percaya mereka bertiga kabur, tapi sebagian lagi, terutama pedagang yang sering begadang di sekitar lokasi, mengaku melihat hal-hal ganjil malam sebelumnya. Salah satu pedagang, Mbah Kirno, bersumpah melihat Dendi berjalan keluar gedung pukul 3 dini hari. Tapi tubuhnya tidak menapak tanah dan wajahnya menunduk dalam. Dia lewat begitu aja di depan saya, padahal saya panggil nggak noleh. Bulu kuduk langsung berdiri semua, katanya sambil memegangi tengkuknya. Pak Timbil tak tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab dan ingin mencari mereka. Malam harinya, dengan membawa senter dan keberanian yang tersisa, ia nekat masuk ke dalam rumah hantu. Lorong gelap yang sebelumnya ia tahu hanya permainan, kini terasa berbeda. Udara di dalam dingin menggigit, dan entah kenapa ia mendengar suara Arga tertawa kecil di ujung lorong. Arga, nak, koin Andy, panggilnya pelan. Tak ada jawaban, tapi langkah kakinya mengarah sendiri seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Ia sampai di sebuah ruangan kecil, ruang bekas ruang bersalin saat gedung itu masih jadi puskesmas. Di dalam ia melihat 3 sosok berdiri membelakanginya. Mereka diam, membatu. Arga, Dendi, Ragil. 3 sosok itu pelan-pelan menoleh. Wajah mereka tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Mulut mereka terlalu lebar dan matanya kosong. Tubuh mereka pucat, seperti mayat lama yang basah karena tanah. Kami tetap kerja, Pak, bisik Dendi dengan suara yang menggema, tak seperti biasanya. Pak Timbil tak sempat berteriak. Cahaya senternya padam, dan seluruh ruangan langsung gelap gulita. Suara-suara aneh memenuhi lorong, tangis, tawa, dan suara anak-anak berlarian. Keesokan harinya, warga menemukan rumah hantu itu tetap tertutup. Tapi kini, kalau malam tiba, kadang terdengar suara-suara menyeramkan dari dalamnya. Beberapa orang yang penasaran mencoba mengintip dari celah jendela, dan beberapa bersumpah melihat sekelompok pemeran hantu yang tetap bekerja, menakuti bayangan-bayangan yang tak terlihat. Dan sampai sekarang, rumah hantu itu tetap berdiri. Tak ada yang berani membongkarnya. Sebab kata orang, mereka yang pernah kerja di dalam masih belum selesai. Malam-malam berikutnya, cerita tentang rumah hantu itu makin menyebar. Pedagang yang berjualan di sekitar lokasi mulai mengeluh sering diganggu. Ada yang lapaknya dilempari batu kecil, ada yang dagangannya tiba-tiba basah kuyup seperti disiram air padahal tak hujan.
Bahkan, ada yang mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam gedung setelah lewat tengah malam. Suatu malam, seorang petugas keamanan acara, Mas Roni, memutuskan berjaga lebih dekat ke rumah hantu karena banyak laporan aneh. Ia menaruh kursi di dekat pintu depan dengan termos kopi dan rokok di tangan. Baru sejam duduk, ia mulai merasa seperti diawasi. "Isin-isin ngono, kayak ana sing delok wae," gumamnya sambil celingukan. Tiba-tiba, pintu rumah hantu terbuka sendiri, berderit pelan. Mas Roni berdiri, senter di tangan, mencoba menerangi bagian dalam. Tapi yang terlihat hanyalah kabut tipis menyelimuti lorong masuk. Lalu samar muncul siluet seseorang berdiri di dalam. "Siapa di sana? Ini udah ditutup. Kalau ada yang iseng, saya panggil aparat," teriak Mas Roni. Tapi sosok itu hanya diam, lalu perlahan berjalan ke arahnya, langkahnya tidak menimbulkan suara. Begitu senter menyorot wajahnya, Mas Roni terpaku. Itu ragil. Tapi kulitnya keabu-abuan, matanya melotot tak berkedip, dan di bagian lehernya terlihat bekas luka besar seperti cekikan tali. Mas Roni lari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Besoknya, ia izin tak jaga lagi. Dan makin hari, rumah hantu itu kembali jadi lokasi terlarang. Warga bahkan minta acara dipindah ke lokasi lain. Tapi anehnya, gedung itu seperti hidup sendiri. Lampu-lampu kadang menyala malam hari meski sudah dicabut aliran listriknya. Suara efek serem buatan ragil masih sesekali terdengar. Dan paling menyeramkan, beberapa warga mengaku rumah hantu itu buka setiap malam Jumat Kliwon. Terlihat orang masuk, antre, bahkan terdengar suara-suara pengunjung histeris di dalam. Tapi tak ada satupun yang keluar. Kini, tempat itu dikenal sebagai rumah hantu Arga, dan tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Konon, Arga, Dendi, Ragil, dan Pak Timbil masih terus bekerja di dalam sana, menjalankan job yang tak pernah selesai, melayani pengunjung dari alam yang tak kasat mata. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang YouTuber horor bernama Raka datang ke kecamatan itu. Ia dengar kabar tentang rumah hantu Arga dari komunitasnya dan ingin membuktikan sendiri. Ia datang bersama kameramen dan satu kru lain, lengkap dengan peralatan dokumentasi dan alat pendeteksi energi. "Kalau ini beneran, bisa viral," kata Raka sambil menyambungkan kamera ke live stream. Warga sekitar sudah mengingatkan, tapi Raka tak peduli. "Konten adalah konten," katanya enteng. Tepat pukul 11 malam, mereka memasuki pekarangan rumah hantu. Gerbangnya terbuka sedikit, seperti menyambut. Pintu gedung tua itu sudah penuh lumut, namun anehnya, tetap bisa dibuka dengan mudah. Begitu masuk, lorong gelap langsung menelan cahaya senter mereka. Kabut dingin perlahan menyelimuti kaki mereka. "Ini aneh banget, kayak ada mesin kabut, tapi ini bangunan kosong," kata kru kameranya. Di dalam, hiasan-hiasan rumah hantu masih utuh. Boneka pocong, manekin berdarah, bahkan suara efek jeritan kuntilanak masih samar terdengar dari speaker yang entah menyala dari mana. Padahal listrik mati total sejak 2 bulan lalu. Mereka terus berjalan, menembus lorong demi lorong, hingga tiba di ruang bekas bersalin. Tiba-tiba semua kamera mati bersamaan. Lampu senter berkedip dan hawa dingin menusuk tulang. Lalu muncul suara langkah kaki dari belakang mereka. Bukan 1, tapi 3. Raka menoleh. Di belakang berdiri 3 sosok mengenakan kostum hantu. Pocong, kuntilanak, dan satu sosok berwajah hitam legam dengan mata merah. "Woi, itu siapa yang nyusul? Kru kita cuma bertiga," teriak Raka. Sosok pocong itu tiba-tiba mengangkat tangan menunjuk langsung ke kamera Raka. "Kowe rekam, terus nak ben kabeh ngerti." Lalu semuanya gelap. Tak ada jeritan, tak ada suara. Hanya hening. Esok paginya, warga menemukan peralatan dokumentasi berserakan di depan rumah hantu. Kamera patah, tripod terlempar ke semak. Tapi yang paling aneh, di dalam salah satu memori kamera yang masih utuh, terekam video pendek. Arga sedang duduk di sebuah kursi, menatap kamera, tersenyum perlahan, lalu berkata, "Selamat datang di wahana terakhir kalian." Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh bangunan itu. Pemerintah kecamatan pernah ingin merobohkannya, tapi alat berat selalu rusak tiap kali mendekat. Operator bulldozer bahkan sempat pingsan sambil teriak-teriak. Mereka nahan, mereka nggak mau keluar. Kini, rumah itu dibiarkan membusuk, dikelilingi pagar besi berkarat dan papan peringatan. Tapi kadang saat malam sepi, suara efek teriakan dan tawa pengunjung masih terdengar samar dari dalam. Seolah job itu masih berjalan, sampai akhir zaman.